Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulurku sekalian dimanapun Anda berada. Ya, umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia selalu saja dihadapkan dengan tipologi kepemimpinan, tipologi kekuasaan yang tidak mau mendengar rakyatnya, tidak mau mendengar keluh kesah rakyatnya, tidak mau mendengar amanat penderitaan rakyatnya. Dalam bahasa Jawanya namanya ndablek yang seperti ini. Bagaimana tidak ndablek? Di tengah rakyat sedang berjibaku, bertarung terhadap dampak COVID-19 terkait dengan penghidupan mereka, terhadap kesehatan mereka. Di tengah umat Islam sedang menjalankan puasa Ramadan di tengah wabah yang tentunya penuh tantangan. Kepemimpinan negeri ini sangat tega mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang tidak mengenal amanat penderitaan rakyatnya. Pertama, iuran BPJS dinaikkan. Padahal tahun lalu mereka menaikkan, rakyat menolak, dan Mahkamah Agung pun membatalkan perpresnya. Sekarang dinaikkan lagi dengan perpres yang lain. Bukankah ini tipologi yang tidak mau mendengar amanat penderitaan rakyat? Rakyat sedang berjibaku, sedang susah, malah dinaikkan. Tipologi yang demikian adalah tipologi kepemimpinan kapitalisme liberal, di mana kesehatan bukan bagian dari pelayanan. Kesehatan itu bagian dari mekanisme pasar, diserahkan pada perdagangan, sehingga rakyat harus membayar untuk membiayai kesehatan mereka. Dalam Islam tidak begini. Kepemimpinan dalam Islam harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat, pendidikan, dan keamanan. Ya, kapan waktu Abednego Tarigan, Deputi 2 Kantor Staf Presiden mengatakan BPJS naik itu karena kondisi keuangan negara sedang sulit. Pertanyaannya, kenapa sulit? Bukankah negeri ini sumber daya alamnya melimpah? Sumber daya alamnya kaya raya. Kenapa nggak punya uang dong? Ini terjadi kembali karena kepemimpinan kapitalisme liberal, di mana sumber daya alam itu diserahkan pada swasta, diserahkan pada kepemilikan pribadi, karena dalam pandangan kapitalisme ada yang disebut dengan kebebasan memiliki, dan pribadi pun boleh memiliki kepemilikan yang seharusnya milik umum. Akhirnya ini nyambung ke poin kedua. 12 Mei 2020, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Banyak kritik masuk, banyak masukan dari berbagai kalangan, dari jaringan anti tambang, dari walhi, dari banyak pengamat, bahwa rancangan undang-undang yang telah disahkan adalah karpet merah untuk korporasi dan ancaman buat rakyat dan seluruh lingkungan hidup di seluruh kepulauan Indonesia. Korporasi dapat karpet merah. Bayangkan saja, perusahaan pemegang kontrak karya (KK), kemudian perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP 2B) dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 kali 10 tahun, dari 20 tahun ke depan, tanpa prosedur sebelumnya. Enak bukan? Sementara rakyat dalam kondisi terancam masyarakat yang lahan-lahannya, yaitu masyarakat terancam terkait dengan lahan-lahannya yang akan digunakan untuk pertambangan. Mereka tidak memiliki hak veto untuk menolak pertambangan yang akan masuk ke wilayah mereka. Termasuk rakyat pun akan mudah dikriminalisasi dan dipidana. Inilah karpet merah untuk korporasi. Akhirnya apa? Boleh kita katakan, sumber daya alam yang melimpah ini diserahkan pada swasta dan dikasih peraturan-peraturan yang senang untuk mereka, yang memberikan karpet merah untuk mereka. Inilah tipologi kepemimpinan kapitalisme liberal. Dalam pandangan Islam, an-nasu syuraka'u fi salasin, al-ma' wal kala wan nar. Manusia berserikat dalam 3 hal: air, padang pengembalaan, dan api.
Dalam konteks ini termasuk di dalamlah sumber daya alam yang al-ma'u al-idu, seperti air yang mengalir, jumlahnya sangat berlimpah, menguasai hajat hidup orang banyak. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya dimiliki oleh pribadi, haram hukumnya dimiliki oleh swasta, karena inilah milik umum untuk kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tipologi ndablek yang kedua ini jauh dari konteks Islam. Akhirnya kekurangan anggaran. Kekurangan anggaran akhirnya poin ketiga. Ini juga ndablek yang ketiga. Perpu nomor 1 tahun 2020 sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 13 Mei 2020. Tentang apa itu? Katanya sih tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tapi banyak kritik masuk dari berbagai kalangan bahwa sebenarnya perpu yang telah jadi undang-undang ini adalah bukan untuk menangani COVID-19, tapi untuk menyelamatkan ekonomi. Ekonomi jauh dikedepankan daripada penanganan COVID-19. Dan uniknya, pemerintah diberikan kekuasaan yang luar biasa dalam undang-undang COVID-19 ini. Mereka bebas mengatur keuangan negara tanpa kontrol lembaga lain seperti DPR maupun BPK. DPR dikebiri haknya. Tapi anehnya, DPR malah menyetujui perpu tersebut. Perpu yang mengebiri kewenangan mereka. Ini namanya bunuh diri massal DPR. Mereka akhirnya, kepemimpinan ini boleh menggunakan anggaran seluas-luasnya. Ya. Para pejabat negara bebas menentukan anggaran dan menggunakan sesuka hati tanpa persetujuan dan pengawasan. Mereka juga tidak perlu khawatir terhadap konsekuensi hukum secara pidana, perdata maupun tata negara. Defisit anggaran pun tidak harus 3%. Boleh lebih dari 3%. Lebih banyak juga tidak ada masalah. Akhirnya hutang luar negeri pun dapat payung hukum dari perpu ini. Mereka nambah hutang lagi, yang hutang pasti riba. Hutang yang mengganggu kedaulatan negeri ini. Dan tentunya kalau tenornya semakin panjang, menjadikan warisan yang sangat menyedihkan buat rakyat Indonesia. Ini silahkan dilihat di pasal 27 ayat 1, 2 maupun 3. Sangat jelas sekali terjadi. Pertanyaannya, ini sistem apa? Sekali lagi, sistem kepemimpinan kapitalisme liberal yang jauh dari konteks Islam. Tapi anehnya, BPIP, Badan Begawannya Pancasila, itu malah akan buat konser tanggal 17 Mei 2020. Seharusnya BPIP itu malah berpikir, bukan buat konser, berpikir apakah kebijakan yang telah dikeluarkan tadi oleh kepemimpinan itu sesuai Pancasila tidak. Mungkin bingung jawabnya. Kalau sesuai Pancasila, maka Pancasila kapitalisme kalau begitu. Kalau nggak sesuai Pancasila, kenapa diam saja? Ini jelas kapitalisme liberal. Semua kebijakan tadi kapitalisme liberal. Dari mulai iuran BPJS dinaikkan, memberikan karpet merah korporasi untuk pertambangan, termasuk juga utang luar negeri yang semakin ditambah. Ini semua mengganggu kedaulatan negeri ini. Yang tentunya BPIP harus memberikan kritik. Tapi kok malah buat konser? Ini yang cukup unik dalam pandangan saya. Inilah demokrasi yang melahirkan oligarki. Kepemimpinan hanya digunakan untuk melayani segelintir orang yang menguasai kekayaan negeri ini, termasuk menguasai politik negeri ini. Itulah para oligark. Sedangkan rakyat harus kurus kering menderita karena kondisi terdolimi terus-menerus. Nah, oligarki ini satu sistem. Ya, di mana lahir dari demokrasi. Demokrasi menyediakan kebebasan memiliki yang diperlukan oleh para kapitalis, oleh para oligark, dan para kapitalis oligark menyediakan uang untuk membiayai kontestasi politik demokrasi yang sangat mahal. Demokrasi dan kapitalisme akhirnya bergelindan, membangun lingkaran setan problematika sistemik, rumit, ruwet, dan kusut, sulit untuk diselesaikan. Di bulan Ramadan yang mulia ini seharusnya kita semakin sadar bahwa kepemimpinan yang ada sekarang ini jauh dari Islam. Kita harus mengembalikan pada kepemimpinan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amraini lan tadhilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulihi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, was sunnah Rasulillah.
dan sunnahku, sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. At-tamassuk semakna dengan al-i'tisam, berpegang teguh, menggenggam kuat agar tidak terlepas. Akhirnya dalam konteks ini, para mufasir menyambungkannya dengan al-i'tisam dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu, tamasuklah kamu, i'tisamlah kamu, semuanya kepada tali agama Allah. Yang dimaksudkan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Secara keseluruhannya, jangan dipecah-pecah, jangan sebagian-bagian, keseluruhannya, pegang teguh. Maka Allah akan berikan petunjuk yang jelas, tidak ada kesesatan, dan barokah yang luar biasa. Saatnya kita kembali pada hukum-hukum Allah. Saatnya ayat-ayat suci di atas ayat konstitusi. Dan saatnya syariah Islam diterapkan secara keseluruhan dalam naungan khilafah Islamiyah. Saya Agung Wisnuwardana, jumpa kembali dalam catatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.